Puji Tuhan, Shalom. Selamat siang dan selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ya. Puji Tuhan. Baik, mari sama-sama kita akan langsung mendengarkan firman Tuhan. Saya khotbah nggak lama saudara, karena nanti sebentar saya jam 11, jam 1 dan jam 3 saya akan adakan altar call untuk saudara yang datang dengan sakit. Saya percaya saudara pulang mengalami kesembuhan. Amin saudara. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus penyembuh kita. Mari kita melihat bagian firman Tuhan. Kenaikan Tuhan Yesus mendatangkan kesembuhan. Ya, boleh tampilkan slide-nya. Ya, Yohanes 14 ayat yang ke-1 sampai yang ke-6. Janganlah gelisah hatimu, Yesus berkata kepada murid-muridnya. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ, yaitu Yesus pergi ke situ, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Saudara percaya Yesus akan datang kedua kali? Yang saya katakan amin. Ketika dia berjanji pasti digenapi. Dan membawa setiap kita ke tempatnya. Saudara percaya bahwa saudara ketika waktunya tiba saudara masuk surga, amin. Saya sangat percaya bahwa kepastian keselamatan hanya di dalam Yesus. Supaya di tempat di mana Yesus berada, Anda dan saya juga berada. Ayat yang keempat. Dan kemana Yesus pergi, kamu tahu jalan ke situ. Dan satu muridnya saudara, namanya Thomas saudara. Saudara tahu, saya jelaskan sedikit. Thomas ini punya keraguan sehingga dia perlu melihat lubang pada tangan Yesus. Dan Yesus tunjukkan tangannya berlubang dua-duanya, berlubang paku. Dan di situ Yesus berkata, Tuhan, dia tahu bahwa betul-betul Yesus bangkit. Dan firman Tuhan berkata apa? Yesus berkata, berbahagialah mereka yang percaya walau tidak melihat. Ya, dia melihat tetapi kita semua tidak melihat, tapi kita percaya, maka berbahagialah karena oleh iman kita bisa percaya kepada Yesus. Amin, saudara. Dan saudara tahu siapa Thomas? Thomas adalah murid Yesus yang dia berangkat, dia menginjil ke India, saudara. Dan dia juga mati martir di India, saudara. Nah, mari sama-sama kita lihat ayatnya lagi. Thomas bertanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Dan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, yaitu Yesus. Jadi Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya, yaitu dia adalah jalan. Maka saudara setialah dan percaya kepada Yesus. Amin. Nah, ketika Yesus naik ke surga, maka ada pribadi Allah yang diutus. Siapa namanya saudara? Halo, siapa namanya? Roh Kudus, yaitu Parakletos. Yohanes 14 ayat yang ke-26 sampai 27. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, saya masih percaya kalau saudara memiliki Roh Kudus, dia akan mengingatkan kita supaya kita tidak hidup dalam dosa. Amin. Dia akan mengingatkan kita supaya kita setia di dalam Yesus. Amin. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Saudara, saya mau ingatkan kalau saudara sedang stres, gak bisa dapat dari alkohol. Alkohol mah cuma sebentar, tapi Roh Kudus gak sebentar. Dia terus memberikan kita damai sejahtera. Dan saudara perlu ingat, lihat ayatnya, damai sejahtera yang ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, kita perlu Roh Kudus. Saya mau bilang, kita melawan dunia, tantangan kita di dunia, maka kita butuh kekuatan dari luar dunia. Dan kekuatan itu adalah daripada Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Maka saudara dan saya butuh Roh Kudus. Saudara bukan butuh alkohol, bukan butuh rokok, bukan butuh apapun itu supaya tenang. Tapi saudara butuh Roh Kudus supaya tenang. Amin saudara. Saya masih percaya sampai hari ini kok saudara ngalami gelisah. Saudara butuh damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu hanya didapat dari siapa? Roh Kudus. Pribadi Allah. Mari kita lihat ayat kesukaan kita semua. Ayat terakhir. Udah mau selesai Bapak Ibu Saudara. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-5 sampai yang ke-11. Sebab Yohanes membaptis dengan air tetapi tidak lama lagi. Perhatikan. Kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Besok ada ibadah pencurahan Roh Kudus selama 10 hari saudara.
Itu adalah waktu di mana jemaat Tuhan engkau yang belum dibaptis Roh Kudus, mintalah untuk dibaptis Roh Kudus karena Alkitab mencatat bahwa ada baptisan dengan Roh Kudus. Yang keenam, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara perlu tahu, orang-orang pada saat itu orang Yahudi mengharapkan Mesias yang kuat secara politik yang bisa memenangkan bangsa Israel dan bangsa Yahudi. Tetapi Yesus datang untuk menyelamatkan dunia, Yesus datang untuk disalib, Yesus datang untuk menebus dosa umat manusia. Mereka masih minta untuk Yesus secara politik, untuk berkuasa secara politik, tetapi Yesus menjawab apa? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Maksudnya apa? Saudara, dalam kedatangan Yesus yang kedua kali, perhatikan, saudara percaya bahwa Yesus akan datang yang kedua kali? Amin. Dia akan datang dan akan memimpin selama 1000 tahun yang disebut milenium, kerajaan 1000 tahun. Maka dia tidak perlu menjawab pertanyaan daripada murid-murid itu, saudara. Mereka mintanya sekarang, harusnya kan engkau udah bangkit, ayo kuat secara politik. Tapi Yesus bilang apa? Engkau gak perlu tahu yang bukan urusanmu, kalau bahasa mudahnya. Gak perlu tahu, percaya saja bahwa waktunya pasti yang terbaik. Amin saudara. Ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi Kristus. Di mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Di bawah saya kasih penjelasan yang mudah. Yerusalem itu gambaran keluarga saudara. Mari saudara, jadilah saksi Kristus di keluarga saudara. Suami dengan istri, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu. Lalu Yudea itu bicara kota atau pekerjaan saudara, studi saudara, dimanapun saudara ada jadilah saksi Kristus. Samaria bicara provinsi, lebih luas lagi. Dan ujung bumi bicara bangsa-bangsa. Saya percaya kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Amin saudara. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, nanti saya akan umumkan juga tapi saya sampaikan di khotbah. Kita bersyukur kita dapat kesempatan saudara. Saudara ada yang berlangganan live channel saudara. Ada yang tahu live channel, channel khusus rohani. Dan puji Tuhan nanti mulai Sabtu saudara. Ya boleh ditampilkan Sabtu 7 Juni. Ibadah kita akan ditayangkan di live channel. Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Live channel ini ada di MNC Vision, K-Vision, MNC Play Vision Plus dan juga di aplikasi Vision. Jadi makin terus menjangkau banyak orang-orang di sana bahkan secara nasional. Amin saudara. Mari kita kembali ke firman Tuhan. Ayat yang ke-9. Sesudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat yang ke-10. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Siapa itu? 2 orang berpakaian putih, siapa saudara? Para malaikat. Ya. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Artinya apa saudara? Yesus naik dengan kemuliaan dan nanti dia datang juga dengan kemuliaan. Saudara secara ringkas saja, kenapa penting sekali kenaikan Yesus ini? Secara penting karena kenaikan Yesus menjamin saudara dan saya yang percaya Yesus punya tempat di surga. Yang percaya katakan amin. Maka peristiwa ini sangat penting. Dan ketika naiknya Yesus, peristiwa penting selanjutnya adalah pribadi Allah yaitu Roh Kudus dicurahkan buat saudara dan saya. Amin. Ketika pribadi Allah Roh Kudus itu dicurahkan, maka saya dan saudara kita bisa menghadapi tantangan di dunia. Amin. Karena kekuatan yang kita dapat bukan dari dunia, tapi kekuatan yang kita dapat daripada Allah Roh Kudus. Amin saudara. Mari kita lihat terakhir sebelum saya akan saksikan beberapa mujizat-mujizat yang terjadi. Dan sebentar kita akan ada altar call bagi saudara yang datang dengan sakit. Saya rindu saudara nanti boleh maju. Dan saya percaya dia bekerja, dia sudah menyembuhkan saudara dan saya. Amin. Saudara lihat kenaikan Tuhan Yesus, perhatikan, mendatangkan kepastian keselamatan. Dia naik ke surga. Kalau saudara tadi ingat di Yohanes dia berkata apa? Aku menyediakan tempat bagimu. Jadi kita punya tempat di surga. Amin. Yang kedua, mendatangkan kesembuhan. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya, berdoa bagi yang sakit dan menjadi sembuh.
mendatangkan kemenangan. Saudara gak perlu takut lagi, pastor usaha saya diserang kuasa gelap, dalam nama Yesus segala kuasa gelap kita kalahkan, amin. Gak perlu takut lagi. Saudara rancangan jahat, saudara tepis dalam nama Yesus, amin. Mendatangkan keberanian, saudara tidak perlu lagi takut menjalani kehidupan ini. Mendatangkan damai sejahtera, saudara kita hidup pasti ada tantangan. Tetapi saya mau katakan, ada Roh Kudus yang menguatkan kita untuk kita tidak mudah menyerah, amin. Untuk kita tidak mudah gampang, lebih baik ku akhiri hidup ini saja. Tidak, tetapi saya mau menjadi pemenang, saya mau keluar menjadi lebih daripada pemenang, amin. Itu karena daripada Roh Kudus. Dan mendatangkan pemulihan. Saya percaya hidup saudara dan saya akan dipulihkan, amin. Dan ini semuanya melalui karya pekerjaan kuasa Roh Kudus. Yang diutus dalam nama Yesus, yang diutus kepada Bapa oleh nama Yesus Kristus. Dan yang terakhir saudara, janjinya pasti digenapi. Bersiaplah, Tuhan Yesus akan segera datang kembali. Amin. Boleh kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Baik, saya akan tayangkan beberapa kesaksian kesembuhan saudara. Beberapa untuk menguatkan saudara. Yang pertama saudara, beberapa waktu yang lalu ada seorang yang datang, bapak yang datang ini baru sekitar 2 minggu ya. Dia datang dengan kursi roda, dia sulit untuk berjalan saudara, tetapi puji Tuhan, dia pulang sudah berjalan dan kursi rodanya mengikuti dari belakang. Mari kita lihat sama-sama berjalan kembali tanpa kursi roda. Boleh dibantu dipercepat, yes. Ya saudara, ada progres, mulai bisa kembali berjalan. Kita lihat dari CCTV saudara, ini ada di depan saudara. Wow, dilihat di belakangnya ada apa saudara? Kursi rodanya mengikuti saudara. Wow, boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Amin. Ya, videonya boleh dihentikan. Saya percaya bahwa mujizatnya masih terjadi. Amin saudara. Dan kenaikan Tuhan Yesus juga mendatangkan kesembuhan. Yang kedua, baru saja saya terima kemarin saudara. Setiap hari selalu ada mujizat kesembuhan saudara. Kemarin ada seorang yang bernama Rain. Boleh ditampilkan screenshotnya, dan saya sudah izin untuk ditayangkan saudara. Selalu saya minta izin dulu untuk ditayangkan. Jadi dia mengalami telinganya itu tumbuh daging saudara, bengkak. Nah ini dialami oleh, mohon maaf, kalau ada saudara tahu mungkin telinga saudara yang ada lubang. Semua pasti berlubang, betul ya? Nggak mungkin nggak berlubang. Tapi ada satu titik yang kecil yang kayak, mohon maaf, kayak dicolok pakai HP itu loh saudara. Yang apa itu, kayak kalau ada kecil pokoknya, itu pasti ada tuh. Yang kayak itu tanda lahir. Nah ada yang punya, ada yang nggak semua punya. Kalau saya punya di sebelah kiri saudara. Nah itu dia juga ada kayak titik kecil gitu loh saudara di telinganya. Nah itu bengkak saudara. Karena memang itu ada saluran tambahan, itu ada istilah biologinya itu. Ya. Nah terus dokter memberikan obat, tapi saya percaya bahwa Tuhan berkuasa atas obat yang saya konsumsi. Harusnya dia dioperasi saudara. Jadi biasanya kalau saya di telinga kiri saya ada, ya kan semuanya berlubang telinganya betul. Tapi di atasnya dikit itu ada lubang kecil gitu loh saudara. Mungkin ada beberapa saudara yang punya ya, tapi nggak semua punya, tapi ada yang punya. Nah saya di kiri, tapi orang ini di kanan kiri saudara. Jadi ada dua-duanya saudara. Nah terus bengkak saudara, dan itu harus dioperasi. Tapi dia berdoa, saya berkata gini, saya tidak anti dokter. Kalau memang itu harus dioperasi, minta tuntunan Tuhan, minta pimpinan Tuhan untuk bagaimana baiknya, yang penting engkau sejahtera. Tetapi dia berkata, pastor kalau iman saya nggak mau operasi, saya percaya itu hilang. Oke, saya doakan. Nah itu ya foto, boleh klik selanjutnya. Nah ini fotonya saudara, bengkaknya besar sekali, ini di telinga kanan saudara ya. Terus lanjut, nah
izin mengirimkan gambar ketika bengkak. Ini sudah sebulan seperti terhitung sejak lebaran sampai sebelum dibantu doa oleh pastor. Dan sekarang benjolan sudah hilang dan benar-benar rata. Saya di kantor dengan gembira memberikan kabar ini kepada pastor. Dokter sempat mengajukan tindakan operasi, tetapi data saya sudah dicabut atau di hold dan sudah benar-benar tidak ada daging tumbuh. Ini sangat mengherankan karena benar-benar rata dan tidak ada bekas tanpa tindakan sama sekali. Kuasa Tuhan benar di luar akal manusiawi saya, tetapi saya bersyukur karena pastor juga mendukung saya lewat doa. Terima kasih banyak, lanjut. Nah ini, saya bilang, wow puji Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa, saya izin untuk disaksikan bagi jemaat. Dan dia katakan, baik pastor, dengan senang hati saya harap ini bisa jadi salah satu penyemangat untuk mereka yang putus asa bahwa Yesus selalu bersama kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, amin. Haleluya, haleluya. Saudara, selanjutnya, saya mendoakan seorang ibu, dia kena virus namanya GBS, saudara, GBS, Guillermo Blair Syndrome. Membuat tubuhnya lumpuh, dan kalau saudara tahu virus ini itu ada golden time-nya. Saya kasih contoh ya, orang kalau kena serangan stroke itu golden time-nya 3 jam. Harus cepat-cepat dilakukan tindakan, kalau tidak mohon maaf akan lebih parah. Saudara mesti paham golden time. Serangan jantung, terus misalnya stroke, itu ada golden time-nya dan ada cara penanganannya. Biasanya tiba-tiba geblak, nah itu ada golden time-nya. Bagaimana supaya tidak parah dan bisa kembali. Nah, GBS ini juga ada golden time, masa yang cepat untuk pemulihan. Tetapi saudara ternyata karena kelamaan dibawa puter, golden time-nya habis. Dan dokter berkata ini kemungkinan sembuhnya semakin kecil. Kemungkinan ya nggak bisa bahkan. Saya ingat betul ketika saya datang ke rumahnya, namanya Ibu Yungwa, saudara. Saya ketemu dengan Ibu Yungwa, hanya kepalanya saja yang bisa gerak. Jadi dia nggak bisa, hanya kepalanya saja yang bisa gerak. Jadi ada nyamuk, ada lalat di pundaknya, dia nggak bisa pukul, karena kepalanya saja yang bergerak, badannya nggak bisa. Lalu saya bilang, Ibu percaya, Ibu pasti akan bisa kembali bergerak, dan saya akan berjumpa Ibu di gereja. Saudara, saya percaya ada yang instan, ada yang progres, semua adalah kuasa Tuhan. Dan puji Tuhan minggu lalu, sebetulnya berapa bulan lalu, 2 bulan lalu dia sudah hadir, tetapi kemarin lebih dahsyat lagi. Sebelumnya kakinya nggak bisa gerak, hari ini kemarin kakinya sudah bisa gerak. Kita lihat sama-sama videonya GBS, virus GBS yang progres disembuhkan. Saudara, nah ini saya boleh izin bersaksi karena saya tahu betul ini Ibu Yungwa. Kalau saudara pernah ingat beberapa waktu yang lalu saudara yang saya cerita kena virus GBS ya Bu ya, Guillermo Blair Syndrome. Saya boleh dibantu mikrofon ya. Jadi Ibu Yungwa waktu itu kena virus GBS ya Bu ya. Dan saya ingat waktu itu saya pernah ke rumah dan beberapa hamba-hamba Tuhan juga pernah ke rumah Ibu ya. Waktu yang saya ingat waktu saya ketemu Ibu hanya kepala saja yang bisa gerak ya Bu ya. Hanya kanan kiri. Betul. Waktu itu saya ingat kayak misalnya lalat nemplek di tangan aja kayak mau nepuk aja enggak bisa ya Bu ya. Bisa. Nah terus Ibu pernah datang pada waktu berapa bulan yang lalu ya? Ibu datang terus sudah. Minggu lalu juga datang. Oh iya, cuman pas saya pergi ya. Baik. Nah sekarang progresnya gimana Bu? Bu Yungwa boleh cerita? Tuhan, karena Tuhan Yesus melalui Stoya, hamba-hambanya begitu setia, mendukung dalam doa. Amin. Saya tidak bisa sebut satu persatu. Baik. Tapi tadi yang Pastor Yoel katakan ora et labora, dan saya merasa tersentuh bahwa Tuhan benar-benar bekerja untuk itu melalui firman-Nya pada sore hari ini. Kita yang berusaha, Tuhan yang menyempurnakan, dan itu aku percaya. Yang dulu tangan saya tidak bisa apa-apa. Sekarang bisa angkat tangannya, boleh kasih tepuk tangan. Yang kiri juga ya Bu ya. Coba yang dulu nggak bisa gerak. Terus juga saya lihat kakinya sudah mulai bisa kayak gini ya Bu ya, mulai kayak bisa goyang ya. Terus tadi kita ada dicoba. Melalui terapi-terapi saya selalu orang terapi saya untuk Tuhan, kepada Tuhan Yesus. Kita sama-sama berdoa, kita semakin diberi hikmat sama Tuhan, dipimpin setiap terapi, dan puji Tuhan 2 bulan ini saya sudah bisa banyak melangkah dari sana ke sana melalui terapi sudah mulai bisa jalan saudara. Dan saya yakin Tuhan akan sempurnakan lebih lagi. Pasti ya Bu Ora ya. et labora itu berlaku. Ora et labora, amin. Nanti Ibu datang ke sini lagi udah gak pakai kursi roda. Amin. Sudah jalan, nanti kalau udah jalan saya boleh minta kursi rodanya Bu ya. Boleh, silakan. Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan saudara jadi saksi ya. Ambil saya. Amin. Terima kasih juga Mr. Thank you, juga Ibu Yanti juga terima kasih sudah mensupport Bu Yungwa ya. Ibu sehat terus, percaya Tuhan sudah tolong. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, amin. Saudara, kalau saudara yang datang yang tahu di jam 3 itu saudara, mungkin ada yang nggak datang tapi saya cerita. Itu ada perawatnya Ibu Yunghwa, namanya Ibu Yanti, bukan orang Kristen saudara, bukan anak Tuhan. Dia punya masalah dengan telinga kanannya yang nggak bisa dengar saudara. Dan hari itu saya doakan, nanti saudara boleh cek di YouTube ada rekamannya. Dan hari itu telinga kanannya yang lama nggak bisa dengar, hari itu dia bisa mendengar. Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Saudara, firman-Nya iya dan amin. Firman Tuhan berkata apa? Yang lumpuh kembali berjalan, yang bisu kembali berbicara, yang tuli mendengar. Ya, dan saya percaya hari ini dia akan lakukan mujizatnya. Amin, saudara. Dan kemarin saya juga dapat kesaksian luar biasa dari Ibu Yani, saudara. Ibu Yani sepertinya tepat 1 bulan yang lalu. Saya adakan satu ibadah mujizat dengan cara yang khusus. Biasanya kan altar call, tapi hari itu saya turun ke bawah. Saya cari orang-orang, Tuhan pimpin siapa yang mau didoakan. Dan pada saat itu saya bilang siapa yang ada punya benjolan dan kista. Ya, karena saya tahu kadang-kadang gini, saya mesti apa adanya ya. Altar call kan ada yang gak maju padahal sakit karena sungkan. Atau mungkin karena enggan gitu, maka saya harus turun untuk saya yang jemput bola. Lalu saya ingat betul Ibu Yani waktu itu, saya bilang ada impresi Roh Kudus berkata bahwa ada yang punya benjolan dan kista. Ya, benjolan atau kista lah, kurang lebih begitu. Dia angkat tangan, ditutup di sebelah sana. Terus saya datang ke sana, saya doakan. Dan dia berkabar kemarin malam, dia WA, pastor, puji Tuhan. Kista yang membuat bagian tubuh saya atas ini sakit, hilang lenyap. Ayo kita lihat sama-sama videonya. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Kita lihat videonya. Tuhan mau hancurkan miom itu. Atau benjolan. Entah itu kista, 27 miom, April benjolan, ya, yang ada di kandungan. Ini pasti wanita yang pasti. Silakan Ibu. Yes, kita doa ya. Saudara tolong doa. Ini bukan tontonan saudara. Benjolannya ada di belakangnya leher saudara ya. Saya bilang benjolan kista seorang wanita dan betul seorang wanita saudara. Paus, saya bacakan ya, singkat aja. Shalom, selamat malam Pastor, saya Ibu Yani. Pada hari Minggu pagi di tempat tidur seperti ada suara lembut berkata, datang ke gereja anak, dalam hati rasanya tenang dan suara itu seperti tersenyum. Lalu saya bangun dan mau ibadah yang jam 9, tapi karena ada kesibukan saya ibadah jam 3. Jadi pada saat itu, 27 April, dia datang yang jam 3. Saya percaya bahwa saya bertemu dengan saudara juga bukan kebetulan. Tuhan punya rencana buat saudara, amin. Dan Tuhan mau nyatakan siang hari ini. Dan dia berkata, saya yakin ada mujizat untuk saya. Waktu datang dan pujian saya bersuka cita sampai meneteskan air mata. Singkat cerita, pastor berkata, siapa yang punya benjolan dan kista atau apapun tarik saya. Karena jemaat malu untuk maju, jadi saya yang akan datang ke jemaat. Dalam hati sebenarnya saya pemalu setiap kali mau maju. Ini kesempatan sambil menahan malu saya angkat tangan. Jadi waktu saya bilang siapa yang punya benjolan kista dan ini seorang wanita. Dia langsung angkat tangan. Nah dia ada di sebelah sana, lalu saya doakan memang tidak langsung sembuh. Saya percaya bahwa ada progres, ada instan, ada progres, ya. Tidak langsung sembuh. Tapi dia punya percaya, tapi saya percaya pasti, ingat, pasti sembuhkan saya, Tuhan Yesus pasti sembuhkan saya. Dan karena Tuhan sudah menghendaki saya datang hari itu, pasti Tuhan mau menyatakan mujizatnya melalui Pastor Yoel. Dan ternyata pulang dari ibadah ke-5, jadi minggu kemarin, saudara, minggu lalu, saya ketemu Pastor Yoel, setiap doa, pastor saya imani dan malamnya, saya raba leher saya, ternyata benjolan itu sudah hilang, saya sembuh. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan Yesus. Lanjut, biasanya, slide boleh di play, agak dipercepat. Pause. Nah ini, biasanya benjolan ini membuat leher sampai pundak kaku dan tidak nyaman dan buat saya takut dan stres. Tapi sekarang hari Rabu, saya sudah benar-benar sembuh, tidak ada ngilu dan kaku lagi. Terima kasih Tuhan Yesus sudah sembuhkan saya. Saya sudah tidak sabar untuk datang ibadah. Hari ini berarti saya merada ada sukacita dan saya bilang, Ibu datang nanti ketemu di gereja. Dan saya juga sudah izin untuk disaksikan kepada jemaat. Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saudara, jangan saudara khawatir dan cemas, kita punya Yesus. Dia naik mendatangkan kesembuhan buat saudara dan saya. Amin. Saya kasih yang terakhir, saya boleh worship leader dan musik boleh kembali. Saya kasih satu screenshot terakhir saudara. Jadi ada di TikTok saya mesti masukkan ya kesaksian kesembuhan mujizat. Lalu
saudara ada satu orang ya yang komentar. Jadi gini saudara, saya dalam pelayanan saya mendoakan orang, saya tidak pernah melihat bukan hanya yang Kristen. Siapapun pokoknya saya doakan dalam nama Yesus mau, saya doakan. Nah, ada seorang yang bersaksi dan ini bisa menguatkan saudara dan saya. Dia berkata apa? Namanya Pak Reski. Aku pernah alami mujizat Tuhan Yesus. Aku udah rusak lambung, stadium akhir dokter udah angkat tangan. Tetapi sekarang umurku 53 tahun, aku sembuh total. 20 tahun berjalan, sudah berpuluh tahun berjalan, tak pernah kambuh lagi. Boleh kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya percaya hari ini tidak ada yang mustahil, amin saudara. Kita punya Tuhan Yesus yang bisa menolong saudara dan saya, amin. Jadi kenaikan Yesus juga mendatangkan kesembuhan, mendatangkan kepastian buat saudara dan saya. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Saudara, saya percaya bahwa kita punya Yesus yang besar, amin. Yang lebih besar dari segala permasalahan kita, yang lebih besar dari segala sesuatu. Saudara, saya tahu ada saudara yang datang dalam kondisi yang tidak sehat. Ada saudara yang khawatir dan cemas. Apakah mungkin saya bisa sembuh? Apakah mungkin saya bisa diselamatkan? Tapi saya mau katakan bahwa saya punya Yesus yang kalau dia berjanji pasti genapi, dan salah satu janjinya adalah oleh bilur-bilurnya yang sakit disembuhkan. Sebab itu sebentar saya akan buka altar saudara. Saya boleh minta tolong catcher untuk siap terlebih dahulu. Nanti saudara yang mau didoakan bukan hanya sakit jasmani, tapi hari saudara mungkin sedang mencari pekerjaan. Mungkin hari saudara sedang bingung dengan kehidupan saudara. Mungkin saudara sedang merasa hidup saya kok kayaknya kok begini-begini aja ya, kok gak ada terobosan. Saya sudah sering lihat Pastor Yol saksikan mujizat terjadi, tapi saya kok gak mengalami ya. Maka saya mau katakan, saudara perlu hidup lebih sungguh di dalam Tuhan Yesus. Kalau saudara berjalan di dalam jalannya Tuhan Yesus, mujizat itu bukan saudara cari, tapi mujizat itu menyertai. Jadi saudara gak nyari, tapi itu menyertai saudara. Jadi gak usah bingung nyari, tapi itu menyertai. Karena Immanuel, Allah beserta dengan kita. Yesus itu beserta dengan kita, amin. Saudara jangan khawatir, jangan cemas, kita punya Yesus yang bisa menguatkan kita, amin saudara. Haleluya, haleluya. Aku punya Yesus yang besar, yang telah berjanji, dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang, amin, kemenangan darimu. Musik boleh mengalun dengan lembut. Sebelum saya juga akan minta jemaat Tuhan dengan hormat berdiri. Sebelum saudara beri, saya mau kasih tahu saudara. Suatu kali ada orang hubungi saya, Pastor, saya tahu, saya dengar gereja Yestoya ini banyak mujizat, banyak yang sakit sembuh, banyak juga yang masalah finansial, utang piutang akhirnya lunas dan lain sebagainya. Saya sudah datang berkali-kali Pastor, bahkan altar call saya didoakan Pastor Yoel. Tetapi kenapa saya nggak ngalami, yang lain kok ngalami? Saya bilang, saya ngomong langsung belak-belakan, karena Anda males. Sedangkan mereka yang didoakan, mereka gak males. Yang punya utang, setelah didoakan langsung, Tuhan pimpin caranya gimana. Cari, bekerja, berusaha. Kalau cuma mau doa-doa toh gak bisa. Doa dan bertindak. Doa dan bertindak. Saya kalau doakan orang sakit, sekalipun itu mustahil, saya tidak akan pernah bilang mustahil. Sekalipun dokter sudah angkat tangan, saya gak pernah bilang mustahil. Demikian juga yang didoakan, harus punya semangat kepastian. Saudara sudah lihat, saya beberapa waktu ini 2 yang kanker disembuhkan. Satu Ibu Devi, satu lagi juga ada yang dicek clear. Maka kalau ada saudara punya keluarga yang mungkin sedang kena kanker atau tumor atau apapun itu, jangan ada keraguan bahwa Yesus bisa sembuhkan. Tetap lakukan kemo, periksa dokter, tetap lakukan. Tapi percaya bahwa ada tangan Yesus yang menyertai, yang beserta, amin. Saudara juga yang sedang mencari pekerjaan, saudara juga sungguh-sungguhlah kepada Tuhan. Jangan waktu butuhnya cari Tuhan, tapi senantiasa engkau mau bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Mari saya undang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Kita boleh nyanyi lagu ini dari awal. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu.
Amin. Ku tidak akan menyerah, yes. Ku tidak meski dalam kesesakan, amin. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Yesus yang besar, amin. Aku punya Yesus yang besar, yang berjanji, amin, dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kesembuhan darimu. Dengan lebih sungguh cuma Tuhan. Aku punya Yesus yang besar, yang telah berjanji, amin, yes, menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Kami terima kesembuhan, ku terima kesembuhan darimu. Musik boleh mengalun dengan lembut. Saya buka altar, silakan saudara jemaat Tuhan jangan tunda. Siapa yang sudah datang dengan sakit, sudah datang dengan kelemahan, sudah datang dengan pergumulan, silakan saudara boleh maju ke depan. Saya minta saudara di hadapan Tuhan jangan sungkan, jangan gengsi, silakan. Saya percaya ada saudara hari ini yang saudara memerlukan pertolongan Tuhan. Silakan saudara. Oh rabakaralaba syikiralaba karalama yaralama syadalaba. Silakan. Kiralapa syadalama takaralapa syadalama takaralama yaralapa syadalama. Ora pakaralama syiti kiralama syandalama lama lama. Kiralapa syandalama takaralama yaralapa syandalama lama. Rapa syandalama. Siapa saudara yang datang hari ini, saudara punya kelemahan dengan jari-jari saudara? Kalau saudara tekuk jari saudara rasanya sakit, bahkan gak bisa ditekuk. Saya nggak tahu siapa orangnya, tapi kalau itu saudara, saya boleh minta maju, saya mau berdoa buat saudara, supaya jari saudara bisa dibuka, ditekuk dengan seperti biasa. Silakan yang mengalami kaku pada jari saudara, baik tangan kanan maupun tangan kiri. Kalau itu orangnya saudara, saudara boleh maju. Kalau orangnya adalah saudara, boleh bantu saya angkat tangan, yang jarinya kaku, boleh bantu saya? Sudah maju atau belum? Yang kaku jarinya? Yang saudara kalau nekuk kayak nyantol gitu loh saudara. Kalau itu orang saudara boleh bantu saya, saudara boleh maju ke depan. Ada yang kaku? Iya. Baik, kita doa sama-sama supaya tidak kaku ya, Bu ya. Puji Tuhan. Silakan, saya masih buka waktu, masih ada waktu yang banyak karena saya khotbah nggak lama, memang saya khususkan untuk kita doa. Hari ini kita butuh pertolongan, kita butuh mujizat, amin. Nanti waktu sesi doa, saudara, yang di depan mulai berdoa. Saudara mulai berdoa. Nanti saya doa buat saudara, tolong info saya. Saudara mau didoakan apa? Saudara sedang sakit kah? Saudara sedang mengalami pergumulan? Tolong info saya. Kita akan berdoa sama-sama. Dan yang nanti tidak maju, ya saudara yang di belakang saudara doa. Dukung mereka atau saudara punya doa sendiri, silakan doa sendiri saudara. Ini bukan tontonan saudara. Tetapi Tuhan mau menyatakan kuasanya di tempat ini. Sebab Dia ada untuk menyembuhkan. Dia ada untuk memastikan tempat saudara dan saya di sorga. Dia ada untuk memulihkan. Dia ada untuk memberi kita damai sejahtera. Sebab Dia Allah damai sejahtera. Jehovah Shalom, Allah yang memberi damai saudara dan saya, amin. Bagi yang tidak maju, saya persilakan saudara boleh kembali duduk. Tetapi sepanjang sesi doa, kalau saudara mau maju ke depan, bebas silahkan. Yang di depan, kita siap-siap untuk kita berdoa ya. Ora bakara labasyana, kira pasyata lamaka, kira labatakara labasyiti kara lama-lama, kira labasyana. Haleluya. Kita mau nyanyi satu lagu ini lagu saya rubah menjadi worship dan kita ubah sedikit kata-katanya. Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit, amin. Dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit, amin.
dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Saya boleh dibantu worship leader lagu ini berulang-ulang. Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit, dulu, sekarang. Amin. Oma, dibantu ya. Oma namanya siapa Oma? Lili Rahayu. Oma Lili Rahayu. Apa yang dirasakan sebelumnya Oma? Nyeri Kalau kalau jalan. Ya. Terus kalau jalan harus pakai tongkat ya Oma ya. Iya. Tadi terus barusan apa yang dialami Oma? yang Sudah agak enak. ringan. Puji Tuhan. Ya. Siapa yang menyembuhkan Oma? Kenapa? Yang menyembuhkan siapa Oma? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oma, kita boleh jalan. Saya pegang tongkatnya, Oma jalan. Saya pegang tongkat Oma, boleh ya? Iya. Silakan Oma. Oh ya, mikrofonnya boleh. Ya, boleh.
Baik Oma, kita jalan sama-sama ya. Saya angkat tongkatnya Oma ya. Yuk jalan Oma. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. 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 Boleh putar balik Oma? Putar balik boleh Oma? Kita putar balik ya ke sana Oma. Jalan lagi boleh Oma? Kita jalan. Oma tadi duduk di mana ya? Di belakang. Baik, saya antar ke belakang ya Oma yuk. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bisa Oma? Kita ke belakang ya Oma ya. Baik, kita jalan ke belakang Oma ya. Baik Oma, kita masuk ke belakang. Saya temani ke belakang. Ya Oma bisa? Bisa? Bisa Oma? Yes. Bisa Oma? Kasih tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Baru pertama kali? Iya. Puji Tuhan. Tahu dari mana? Ya, saya kan dari Pasuruan itu tadi kan Maya. Oh, baik. Oh iya, baik. Selamat datang ya Oma ya. Oma datang pertama kali langsung Tuhan begitu baik menyatakan mujizatnya. Sehat-sehat ya Oma ya. Ini Oma nanti tongkatnya dibawa, boleh saya minta atau dibawa Oma? Oh, bawa pulang ya, wes nggak apa-apa ya. Tapi nanti di rumah sudah nggak perlu jalan pakai tongkat lagi. Sudah enak ya. Ya tongkatnya buat kenang-kenangan. Tapi sekarang udah jalannya. Yuk Oma kita kembali ke tempat duduk ya Oma ya. Boleh kasih tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Amin. Baik. Yang di depan tetap berdoa, saya akan kembali ke depan ya. Amin. Sama. Haleluya. Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit. Amin. Dulu, sekarang dan selamanya kuasanya tidak berubah. Yesus sanggup, yes, amin, menyembuhkan segala penyakit. Dulu, sekarang dan selamanya kuasanya tak berubah. Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit. Dulu, sekarang dan selamanya kuasanya tak berubah. Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit. Dulu, sekarang dan selamanya kuasanya tak berubah. Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit. Dulu, sekarang dan selamanya kuasanya tidak berubah. Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit. Dulu, sekarang dan selamanya kuasanya tak berubah. Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit. Dulu, sekarang dan selamanya kuasanya tidak berubah. Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit. Dulu, sekarang dan selamanya kuasanya tak berubah. Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit. Dulu, sekarang dan selamanya kuasanya tidak berubah. Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit. Dulu, sekarang dan selamanya kuasanya tak berubah. Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit. Oma, ya. Halo, PIC, ya. Oma, boleh cerita namanya siapa Oma? Boleh dipegang mikrofonnya. Oma namanya siapa? Bu Ingrid, Bu Ingrid. Bu Ingrid
Sebelumnya apa dan bagaimana setelahnya? Silakan Bu Ingrid. Sebelumnya saya operasi katarak sebelah kiri. Setelah 1 bulan saya lihat kalau mata dibuka, yang kiri itu depan semua hitam nih. Ada hitam-hitam, bintik-bintik. Banyak ya, besar ya, kecil gitu, debu banyak. Jadi kalau enggak ada sinar saya tutup gini. Yang ini karena ada katarak ya kuning kita. Padang tapinya gitu. Jadi sangat mengganggu. Baik. Terus yang hari ini apa yang dialami? Ini setelah didoakan? Ya, bintik-bintiknya kok hilang. Biasanya sini Biasanya ada ini hilang ya. Siapa yang menyembuhkan Ibu Ingrid? Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Sehat selalu Ibu Ingrid, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Yes. Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Yesus sanggup. Gak bisa ngomong. Ini kayak bahasa isyarat, tapi barusan langsung keluar ya. Boleh saksi ya, baik. Aduh, saya ketawa terus karena Tuhan begitu baik ya, gembira. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan, kakak namanya siapa? Terus apa yang dialami? Iya, nama saya Hana. Iya. Tadi berangkat ke sini tuh sampai nggak ada suaranya. Iya. Karena grek Iya. sampai sesek. Iya. Sampai ngomong aja kayak bahasa isyarat. Ini kok bisa jelas ngomong. Karena Ada ada yang suaranya. menyembuhkan. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus sangat Kasih tepuk baik. tangan buat Tuhan Yesus. Karena sehat selalu ya. Iya, Tuhan terima kasih. begitu baik, sama-sama Tuhan berkati. Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah.
Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit. Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Yesus sanggup, amin, menyembuhkan segala penyakit. Yes, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Amin. Boleh kasih tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Tetapi semangat, patah semangat mengeringkan tulang. Maka dari itu kita perlu hati yang gembira. Amin, saudara. Seperti biasa, sebelum saya tutup dalam doa firman, kita sudah melihat Tuhan bekerja dengan dahsyat siang hari ini, saudara. Saya mau tanya, siapa yang saudara tidak maju, tetapi saudara selagi duduk, saudara datang dengan sakit, saudara datang dengan kelemahan tubuh, tapi saudara pulang alami kesembuhan. Boleh bantu saya angkat tangan? Boleh bersaksi? Ada satu. Baik, saya dibantu mikrofon. PIC, tolong bisa. Ibu dengan siapa? Boleh saya minta tolong ibu berdiri ya. Namanya siapa dan apa yang ibu alami? Silakan ibu. Nama saya Mari. Ibu siapa? Mari. Ibu Mari. Ya. Baik. Bagaimana ibu? Tadi saya mau berangkat ke sini, badan saya itu sakit semua, seperti mau jatuh. Ya. Tapi begitu tadi ada doa di sini, saya malu ke depan. Puji Tuhan, Yesus baik telah menyembuhkan saya. Amin. Terima kasih Pak. Berarti sekarang badannya sudah enakan ya ibu ya? Dan bukan kebetulan tadi saya waktu khotbah, kalau ibu sadar saya mengarah ke ibu terus. Saya kan bilang yang di sebelah situ, yang di sebelah. Betul ibu? Ya. Kalau ibu sadar ya, saya percaya ibu sehat. Siapa yang menyembuhkan ibu? Tuhan Yesus. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sehat selalu ya Ibu Mari. Haleluya. Baik, silakan duduk lagi Ibu. Amin. Ada satu lagi, saya percaya ada. Bahkan ada saudara yang juga baru pertama kali hadir juga, tapi saudara mengalami pertolongan Tuhan. Ada, boleh bantu saya? Satu lagi. Yang saudara datang dengan sakit, dengan kelemahan tubuh, tetapi selama saudara mendengarkan firman, saudara berdoa, saudara memuji Tuhan. Ada? Boleh bantu saya? Ada? Ya baik, nanti gak apa-apa setelah ibadah boleh info saya. Banyak yang setelah ibadah WA, pastor itu kemarin saya yang sakit ginjal, yang pastor bilang siapa yang sakit ginjal. Saya percaya bahwa Yesus datang untuk menyembuhkan saudara dan saya, amin. Dan Yesus naik juga mendatangkan kesembuhan buat saudara dan saya, amin. Kita boleh kasih lagi tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan, amin. Haleluya. Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit, amin. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Amin, amin. Sebelum saya tutup dalam doa firman, saudara, saya mau kasih pesan, saya nggak tahu siapa, tapi saudara datang pada siang hari ini, saudara banyak pikiran, banyak stres sekali, sampai tubuh saudara digerogoti. Saya mau bilang, datang kepada Yesus, datang kepada Roh Kudus, ada damai sejahtera, supaya saudara nggak sakitnya nggak tambah parah, saudara. Saudara butuh Roh Kudus, saudara butuh Yesus. Dan saya percaya kalau saudara datang kepada Yesus dan datang kepada Roh Kudus, saudara akan sehat jasmani rohani, tidak akan stres lagi, dan saudara akan kuat. Amin. Saudara, kemarin saya sampaikan di ibadah mujizat bahwa saya membaca Alkitab, saya membaca Injil. Ada orang bertanya, pastor kalau saya baca Alkitab, kan banyak penyakit yang hari ini juga ada. Ya, yang sejak zaman di Alkitab dan hari ini ada, contoh demam itu ada, saudara. Lumpuh itu ada, buta itu juga ada. Tapi di Alkitab nggak dicatat kanker. Berarti nggak ada kanker pada masa itu. Saya jawab ada, saudara. Kalau saudara baca satu kisah di Alkitab, 12 tahun pendarahan. Itu adalah salah satunya adalah kanker. Ada masalah dalam mohon maaf, bagian vitalnya sehingga pendarahan 12 tahun. Lalu stroke juga ada. Kalau saudara baca di Alkitab, seorang yang setengah tubuhnya tidak bisa bergerak, mati sebelah, itu stroke, saudara. Jadi saya masih percaya, Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit dulu, sekarang, dan selamanya. Dan, perhatikan, hanya yang percaya yang akan mengalaminya. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Saudara boleh aminkan setiap doa yang akan saya ucapkan. Yang sakit sudah disembuhkan. Yang lemah sudah dikuatkan. Yang sedih sudah dihiburkan. Yang berkekurangan sudah diberkati dengan berlimpah-limpah.
Yang mencari pekerjaan sudah disediakan pekerjaan. Dan yang cari jodoh, Tuhan sudah menyediakan jodoh. Dan kami percaya Tuhan, sampai detik ini, di tempat ini, sampai semalaman nanti sore, mujizat masih terjadi dalam nama Yesus. Dan kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap jemaat Tuhan yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Boleh kasih tepuk tangan lagi buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya.